Selamat datang di Baca Novel Channel. Jangan lupa like, komen dan subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Terima kasih. Kali ini, kita akan melanjutkan cerita yang menarik dari sebuah novel yang berjudul Naga Bumi Penakluk Langit. Selamat mendengarkan. Bab 33. Perutku tidak peduli dengan nama siapapun. Bai Yunfei tidak bereaksi dramatis terhadap penyebutan namanya. Ia hanya menatap Bai Wuji dengan ekspresi yang tidak bisa sepenuhnya dibaca. Di depan anak muridku dan orang lain, katanya pelan. Kau memilih momen yang tidak kukira. Kau yang memilih untuk berjalan terang-terangan ke kota ini, kata Bai Wuji. Nadanya bukan tuduhan, lebih seperti seseorang yang sedang menempatkan fakta pada posisinya. Setelah 23 tahun menghilang, kau tahu akibatnya. Tahu. Dan kau tetap datang. Juga tahu. Bai Wuji menatapnya beberapa saat, lalu berkata, lebih pelan, kenapa sekarang? Bai Yunfei tidak menjawab langsung. Ia melirik ke arah Wu Chen sebentar. Hanya sebentar, namun cukup untuk membuat jawabannya jelas tanpa harus diucapkan. Bai Wuji mengikuti arah pandang itu. Menatap Wu Chen lagi. Dia menjadi alasan yang cukup. Tanya Bai Wuji. Bukan alasan, kata Bai Yunfei. Waktu yang tepat. Perbedaan yang tipis. Cukup signifikan bagi yang menjalaninya. Bai Wuji diam beberapa saat. Angin sore berhembus di antara mereka. Kita perlu bicara, kata Bai Wuji akhirnya. Tidak di sini. Tahu, Bai Yunfei mengangguk sekali. Besok. Besok, Bai Wuji mengulangi. Lalu matanya sekali lagi ke Wu Chen. Bocah itu ikut. Itu bukan keputusanmu. Bukan, tapi itu permintaanku. Bai Wuji tidak menunggu jawaban. Ia berbalik dan berjalan ke arah timur jalan, langkahnya ringan, hampir tidak bersuara, dan dalam beberapa detik sosoknya sudah bercampur dengan arus orang-orang di jalan itu seolah ia tidak pernah ada di sana. Keheningan mengisi tempat di mana ia berdiri tadi. Wu Chen memandang gurunya. Bai Yunfei berdiri dengan punggung masih ke arah tempat Bai Wuji tadi berdiri. Ia meneguk kendinya perlahan, lalu perlahan berbalik, menatap Wu Chen dengan ekspresi yang untuk pertama kalinya tidak menyembunyikan apapun di baliknya. Namamu Bai Yunfei, kata Wu Chen. Ya, katanya, sederhana, langsung. Wu Chen mengangguk pelan. Besok kau akan cerita lebih banyak. Besok. Baik, Wu Chen berbalik ke arah penginapan. Sekarang aku lapar. Lin Suer yang sudah menahan diri dari tadi akhirnya menghela napas pendek. Kau baru saja mendengar nama gurumu yang sesungguhnya dan respons pertamamu adalah soal lapar. Perutku tidak peduli dengan nama siapapun, kata Wu Chen datar. Bai Yunfei tertawa, tawa keras yang biasa, yang pertama kali terdengar sejak mereka tiba kembali di kota. Dan dalam tawa itu ada sesuatu yang berbeda. Lebih ringan, seperti seseorang yang sudah lama membawa sesuatu dan baru saja diizinkan meletakkannya sebentar. Hahaha, itulah muridku. Ayo makan, aku traktir malam ini. Dengan uang dari mana? Tanya Wu Chen. Akan kupikirkan nanti. Itu bukan jawaban yang meyakinkan. Tapi selalu berhasil. Dan ketiganya berjalan masuk kembali ke penginapan, dengan satu nama baru yang mengambang di udara di antara mereka, belum sepenuhnya dibicarakan, namun sudah tidak lagi tersembunyi. Malam itu Wu Chen tidak tidur cepat. Ia memandangi langit-langit kamarnya. Pikirannya bergerak. Bai Yunfei. Nama yang kini ia tahu namun belum sepenuhnya mengerti apa artinya. Nama yang disebut Bai Wuji dengan cara orang memanggil seseorang yang sudah dikenal sangat lama.
Nama yang ada di ukiran batu di lembah yang ditempuh 3 hari perjalanan. Wu Chen memikirkan semua percakapan yang sudah lewat. Semua kalimat yang sekarang terasa punya lapisan yang sebelumnya tidak ia perhatikan. Ini jalan monster. Bocah gila. Tidak sia-sia. Kalimat-kalimat kecil yang tersebar sepanjang 4 tahun. Yang sekarang, jika dilihat dari sudut yang berbeda, terasa bukan hanya seperti komentar seorang guru pada muridnya, melainkan seperti seseorang yang sangat paham apa yang ia tanamkan karena ia sendiri pernah melalui jalan yang sama. Besok mereka akan bertemu dengan Bai Wuji secara resmi. Besok ada percakapan yang sudah 23 tahun tertunda. Wu Chen menggenggam batu hitam kecil pemberian Chen Baoli di dalam saku bajunya. Merasakan beratnya yang tidak proporsional. Malam ini bukan malam untuk memikirkan semua itu. Malam ini adalah malam untuk tidur dengan benar di atas ranjang yang layak disebut ranjang. Wu Chen memejamkan matanya dan membiarkan kota yang tidak pernah benar-benar tidur di luar jendela menjadi latar belakang yang tidak perlu ia urus malam ini. Karena besok, segala sesuatu akan mulai bergerak. Dan ia sudah siap. Bersambung.